Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di bawah banyak tatapan membosankan di aula, Xiaoyan secara acak menarik kursi dan duduk dengan aksi besar. Dia melirik Luobu yang berwajah pucat, dengan lembut mengambil kuku jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padaku. Apa yang terjadi padamu baru-baru ini? Dengan karaktermu, kamu tampaknya tidak memiliki keberanian untuk menyapu semua kekuatan di Rock Desert City." Petik 2. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang sedikit meremehkan, Luobu hanya bisa tersenyum canggung. Dia terdiam sesaat sebelum tertawa getir. "Memang, aku tidak pernah berpikir untuk mendominasi wilayah Rock Desert City. Selain itu, perusahaan tentara bayaran pasir tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan semua kelompok lain di dalam kota gurun batu." Petik 2. Semua ini mungkin dimulai karena gadis kecil bernama King Lin dari perusahaan mercenari Desert Metal. Ekspresi Luobu agak menyesal. "Luobu, lebih baik kamu berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Klan kami bisa membantumu mendominasi Rock Desert City, tapi juga bisa menghancurkan kalian semua secara instan." Saat Luobu bersiap untuk mengungkapkan semuanya, pria yang merupakan pemimpin dari beberapa orang di samping tiba-tiba memperingatkan. Mendengar peringatan ini, ekspresi Luobu berubah. Sesaat kemudian, dia dengan kejam berbalik dan dengan marah berkata kepada pria itu, "Sialan, jika bukan untuk kalian semua, aku tidak akan mengakhiri hari ini." "Siapa mereka?" Xiaoyan memiringkan kepalanya, menatap beberapa pria yang bukan dari perusahaan mercenari pasir, dan bertanya dengan lembut. Melihat Xiaoyan melirik, beberapa pria itu buru-buru mundur beberapa langkah. Doki di tubuh mereka dengan cepat beredar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mata mereka mau tidak mau melirik kaki mereka, khawatir lapisan es aneh itu akan tiba-tiba muncul dan naik dari bawah kaki mereka. Jelas, tindakan Xiaoyan barusan telah menyebabkan teror meningkat di dalam hati orang-orang ini. "Mereka adalah anggota klan Mo." Gadis kecil bernama King Lin ditangkap secara pribadi oleh tetua pertama mereka. "Tidak lama setelah mereka menangkapnya, klan Mo menghubungi kami, Sen Mercenary Company, memberitahu kami bahwa mereka dapat meminjamkan beberapa orang kepada kami dan membantu kami mendominasi kota batu pasir. Namun, kondisi mereka adalah bahwa kita harus membunuh semua orang di perusahaan mercenari Desert Metal." Tatapan Luobu menyapu Xiao Ding dan yang lainnya di belakang Xiaoyan saat dia berbicara. "Klan Mo." Mendengar ini, ekspresi Xiao Ding berubah saat dia berteriak tanpa sadar. "Apa latar belakang mereka?" Xiaoyan memiringkan kepalanya, menatap ekspresi Xiao Ding yang agak jelek dan bertanya. "Klan Mo adalah salah satu dari 4 klan besar di Provinsi Timur Laut Kekaisaran Jiama. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang besar seperti klan Nalan, mereka tidak dapat diremehkan. Setelah bercokol di Timur Laut untuk waktu yang lama, mereka dapat dikatakan telah mendarah daging di sana. Mereka bertindak seperti penguasa negeri dan hanya ada sedikit orang yang berani menyinggung mereka. Betapa tidak terduga, kali ini mereka benar-benar ingin melawan kita." Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata. "Klan Mo, seperti apa kekuatan mereka?" Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja dan bertanya dengan lembut. "Yang terkuat di klan Mo adalah tetua pertama yang mereka sebutkan sebelumnya. Saya pernah mendengar namanya. Dia harus dipanggil Mo Cheng. Namanya cukup terkenal di wilayah timur kekaisaran. Saat itu, dia sendiri yang membunuh semua orang dalam pasukan bandit putar hitam yang paling merajalela dan kejam. Perlu diketahui bahwa kekuatan pasukan bandit putar hitam tidak bisa dianggap remeh. Di dalamnya, ada 3 dosi dan lebih dari 10 dosi. Menambahkan ini di atas karakter ganas alami mereka, ada sedikit kemajuan yang dibuat selama beberapa kali kekaisaran mengirim pasukan untuk mengepung mereka. Sebaliknya, kekaisaran akhirnya kehilangan cukup banyak orang. Pembantaian Mo Cheng itu bisa dikatakan telah membentuk sungai darah. Oleh karena itu menciptakan julukannya, Algojo Mo."
Xiao Ding berkata dengan suara yang dalam. Dia tampak seperti orang jahat lainnya. Xiao Yan tertawa pelan. Tentu saja, meski dia hanya seorang Dowling, kekuatannya memang sangat hebat. Namun, alasan utama yang membantu Mo Cheng memiliki reputasi dan posisi saat ini adalah identitasnya yang lain. Ketika dia berkata sampai titik ini, ekspresi Xiao Ding menjadi sedikit aneh. Identitas apa? Saat pria itu masih muda, dia pernah bergabung dengan Mystic Cloud Sect. Setelah itu, dia meninggalkan Mystic Cloud Sect untuk mengelola masalah di klan. Namun, pria itu bisa dianggap cerdas. Meskipun dia telah meninggalkan Mystic Cloud Sect, setiap tahun, dia akan memberikan penghormatan yang sangat besar kepada Mystic Cloud Sect. Selain itu, setiap kali eselon atas Mystic Cloud Sekte memiliki beberapa kesempatan yang menggembirakan dia secara pribadi akan pergi dan memberi selamat kepada mereka. Kepribadiannya sangat ramping. Menurut rumor, ketika pemimpin Sekte Mystic Cloud menerima seorang murid lebih dari 10 tahun yang lalu, pria itu juga diundang. Setelah kembali dari Mystic Cloud Sect, pria itu terus membicarakannya, memamerkannya di mana-mana. Tentu saja, bisa berpartisipasi dalam upacara penerimaan murid Mystic Cloud Sekte Leader memang sesuatu yang membuat orang lain iri. Meskipun dia berusaha untuk bersikap senetral mungkin, Xiao Ding masih menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hatinya meremehkan karakter Mo Cheng. Oh, itu benar. Pemimpin dari Mystic Cloud Sekte hanya menerima seorang murid wanita setelah bertahun-tahun. Kamu harus tahu siapa dia. Xiao Ding melambaikan tangannya dan berkata, "Iya." Xiao Yan tersenyum tipis dan mengangguk. Selain Nalan Yanran, siapa lagi murid perempuan itu? Oleh karena itu, meskipun orang ini telah meninggalkan Mystic Cloud Sect, tidak hanya dia tidak dikejar oleh tim penegak Mystic Cloud Sect, tetapi juga berhasil mendapatkan gelar External Deacon. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa tidak ada yang berkonflik dengannya sementara banyak orang kuat datang ke wilayah timur laut ini, adalah karena mereka takut pada Mystic Cloud Sect di belakang mereka. Haha, bagaimanapun juga, itu benar-benar monster yang sangat besar. Xiao Ding menghela nafas saat dia berkata sambil tersenyum. Brat, karena kamu tahu Mystic Cloud Sekte adalah orang yang mendukung klan Mo kita, sebaiknya kamu bijaksana dan dengan patuh mengikuti kami kembali ke klan Mo. Jika itu, mendengar penjelasan Xiao Ding, wajah seorang pria yang sedikit lebih muda di antara kelompok itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bangga. Melihat tingkat kemahiran yang dia miliki untuk ekspresi tersebut, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia sombong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya yang sombong, Xiao Yan yang duduk di kursi secara acak melambaikan tangannya. Lapisan es langsung menyebar dari kaki pria itu dan membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menahan kata-kata yang belum sepenuhnya diucapkan. Hari ini, bahkan jika pemimpin Mystic Cloud Sekte akan datang, dia tidak akan bisa membawa kalian semua pergi. Oleh karena itu, jangan mengucapkan kata-kata bodoh ini. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun, akan ada patung es lagi. Xiao Yan bahkan tidak melihat patung es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata sombong Xiao Yan ini, amarah memenuhi wajah 4 orang yang tersisa. Namun, dengan pahatan es di samping mereka berdiri berjaga, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan keras. Tak satu pun dari mereka yang berani membuka mulut. Tapi orang-orang ini sangat aneh. Setelah menangkap salah satu orang kita, mereka masih ingin berbalik dan membunuh kita semua. Apakah mereka sakit, atau apakah mereka takut kita mengetahui sesuatu? Xiao Ding mengernyitkan alisnya dan bergumam ragu. Apa kau tahu alasan mereka menangkap King Lin? Xiao Yan menatap Luo Bu dan bertanya. Ini, saya tidak tahu. Sudut mata Luo Bu melirik patung es tambahan yang muncul dan menelan ludahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tampak takut Xiao Yan tidak mempercayainya, dia dengan cepat dan buru-buru menambahkan, saya hampir tidak memiliki kontak dengan mereka.
Orang dengan peringkat tertinggi yang pernah saya lihat dari klan Mo adalah Mo Ran. Petik 2. Xiao Yan menatap Luo Bu di depannya. Setelah beberapa lama, dia lalu menganggukkan kepalanya. Jarinya menunjuk ke beberapa pria yang tidak diketahui asalnya dan berkata, orang-orang ini harus menjadi anggota klan Mo, kan? Iya. Luo Bu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah beberapa pria yang ekspresinya menjadi jelek dan berkata sambil tersenyum, mengapa beberapa dari kalian tidak memberitahuku apa maksud di balik penangkapan King Lin? Pria yang berdiri di posisi pemimpin sedikit gemetar saat pandangannya menyapu pahatan es yang berdiri di sampingnya. Tenggorokannya menggulung sedikit dan berbicara dengan suara bergetar, kami hanya mengikuti perintah dan tidak mengetahui detailnya. Mata Xiao Yan menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan lapisan es yang mengerikan dan aneh sekali lagi menyebar ke atas dari bagian bawah kaki pria itu. Dalam sekejap, itu mengubah pria itu menjadi batang es berbentuk manusia. Saya ingin mendengar kebenaran. Cara tersenyum Xiao Yan sama menakutkannya dengan iblis di mata beberapa anggota klan Mo. Kami benar-benar tidak tahu. Bagian bawah kaki seorang pria bergetar sedikit saat wajahnya menjadi agak hijau karena ketakutan. Hasilnya, suaranya juga menjadi sedikit serak. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia akan melambaikan tangannya lagi saat Haibo Dong di samping tiba-tiba berkata, berhenti bertanya pada mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Klan Mo sangat ketat dalam menjaga rahasia mereka. Mereka tidak akan pernah memberitahu mereka beberapa informasi penting. Petik 2. Dengan telapak tangannya berhenti, Xiao Yan menoleh dan menatap Haibo Dong. Dia tersenyum dan berkata, kamu tahu sesuatu, bukan? Brat, karena kamu tahu Mystic Cloud Sekte adalah orang yang mendukung klan Mo kita, sebaiknya kamu bijaksana dan dengan patuh mengikuti kami kembali ke klan Mo. Jika itu, mendengar penjelasan Xiao Ding, wajah seorang pria yang sedikit lebih muda di antara kelompok itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bangga. Melihat tingkat kemahiran yang dia miliki untuk ekspresi tersebut, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia sombong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya yang sombong, Xiao Yan yang duduk di kursi secara acak melambaikan tangannya. Lapisan es langsung menyebar dari kaki pria itu dan membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menahan kata-kata yang belum sepenuhnya diucapkan. Hari ini, bahkan jika pemimpin Mystic Cloud Sekte akan datang, dia tidak akan bisa membawa kalian semua pergi. Oleh karena itu, jangan mengucapkan kata-kata bodoh ini. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun, akan ada patung es lagi. Xiao Yan bahkan tidak melihat patung es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata sombong Xiao Yan ini, amarah memenuhi wajah 4 orang yang tersisa. Namun, dengan pahatan es di samping mereka berdiri berjaga, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan keras. Tak satu pun dari mereka yang berani membuka mulut. Tapi orang-orang ini sangat aneh. Setelah menangkap salah satu orang kita, mereka masih ingin berbalik dan membunuh kita semua. Apakah mereka sakit? Atau apakah mereka takut kita mengetahui sesuatu? Xiao Ding mengernyitkan alisnya dan bergumam ragu. Apa kau tahu alasan mereka menangkap King Lin? Xiao Yan menatap Luo Bu dan bertanya. Ini, saya tidak tahu. Sudut mata Luo Bu melirik patung es tambahan yang muncul dan menelan ludahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tampak takut Xiao Yan tidak mempercayainya. Dia dengan cepat dan buru-buru menambahkan, saya hampir tidak memiliki kontak dengan mereka. Orang dengan peringkat tertinggi yang pernah saya lihat dari klan Mo adalah Mo Ran. Petik 2. Xiao Yan menatap Luo Bu di depannya. Setelah beberapa lama, dia lalu menganggukkan kepalanya. Jarinya menunjuk ke beberapa pria yang tidak diketahui asalnya dan berkata, orang-orang ini harus menjadi anggota klan Mo, kan? Iya. Luo Bu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah beberapa pria yang ekspresinya menjadi jelek dan berkata sambil tersenyum,
mengapa beberapa dari kalian tidak memberitahuku apa maksud di balik penangkapan King Lin? Pria yang berdiri di posisi pemimpin sedikit gemetar saat pandangannya menyapu pahatan es yang berdiri di sampingnya. Tenggorokannya menggulung sedikit dan berbicara dengan suara bergetar, kami hanya mengikuti perintah dan tidak mengetahui detailnya. Mata Xiao Yan menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan lapisan es yang mengerikan dan aneh sekali lagi menyebar ke atas dari bagian bawah kaki pria itu. Dalam sekejap, itu mengubah pria itu menjadi batang es berbentuk manusia. Saya ingin mendengar kebenaran. Cara tersenyum Xiao Yan sama menakutkannya dengan iblis di mata beberapa anggota klanmu. Kami benar-benar tidak tahu. Bagian bawah kaki seorang pria bergetar sedikit saat wajahnya menjadi agak hijau karena ketakutan. Hasilnya, suaranya juga menjadi sedikit serak. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia akan melambaikan tangannya lagi saat Haibo Dong di samping tiba-tiba berkata, berhenti bertanya pada mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Klan Mo sangat ketat dalam menjaga rahasia mereka. Mereka tidak akan pernah memberitahu mereka beberapa informasi penting. Petik 2. Dengan telapak tangannya berhenti, Xiao Yan menoleh dan menatap Haibo Dong. Dia tersenyum dan berkata, kamu tahu sesuatu, bukan? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.